Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, di kesempatan ini kita melanjutkan kuliah sistematika invertebrata. Kita melanjutkan topik filum moluska ya. Kemarin kita sudah pelajari beberapa kelas ya ada dalam filum moluska. Kemudian hari ini kita melanjutkan ya menyelesaikan materi film moluska itu. Saya coba untuk share screen. Nah, di sini sudah tampak ya PPT-nya. Kemarin sudah kita pelajari, yaitu kelas Aplacopora, Monoplacopora, kemudian juga ada Aplacopora, kemudian juga Pelesipoda atau Bivalvia. Nah, kita melanjutkan, yaitu ada kelas Gastropoda sampai dengan nanti kelas Cephalopoda. Nah, kelas selanjutnya yaitu adalah Gastropoda. Ini merupakan salah satu kelas terbesar dalam filum moluska. Kenapa terbesar? Karena memang anggotanya yang sangat banyak, gitu ya. Nah, di sini anggota banyak juga anggotanya itu banyak sekali dijumpai di lingkungan sekitar kita. Nah, gitu ya. Ada nanti keong, kemudian juga bekecot ya dan lain seterusnya. Nah, di sini anggotanya sekitar 40.000 jenis ya, kurang lebih ya, sehingga banyak sekali. Kemudian habitatnya ada yang di laut, kemudian ada yang di air, kemudian air tawar gitu ya, air payo. Kemudian ada juga yang hidupnya di daratan atau terestrial. Nah, di sini kenapa kok dinamakan gastropoda? Itu karena perut ya. Gastros itu artinya adalah perut. Kemudian podos itu adalah kaki. Sehingga di sini berjalannya itu menggunakan kaki ya yang ada di dalam perutnya. Nah, kemudian ya ini ragam dari gastropoda ya, sangat beragam sekali, sangat unik gitu ya, sehingga banyak sekali cangkang-cangkang yang ada dalam gastropoda ini digunakan sebagai hiasan. Nah, kemudian ini cirinya tubuhnya adalah asimetri dengan putaran visceral ataupun terpilin. Kemudian kepalanya dengan satu atau dua pasang tentakel, sehingga kita bisa melihat ada keong, ada juga bekecot itu kan ada tentakelnya. Nah, gitu ya, tentakel itu yang menjulur di dalam kepalanya itu. Kemudian ada juga cangkang ya, bila ada itu tunggal kemudian berbentuk spiral. Nah, ini menjadi ciri khas dari kelas gastropoda. Cangkangnya itu satu ya, tunggal satu, tetapi bentuknya spiral. Nah, kemudian adakah anggota dari gastropoda ini yang tidak punya cangkang? Ada. Ya, jadi ada siput telanjang itu ada. Sehingga di sini ciri khasnya dia punya cangkang satu atau tunggal berbentuk spiral dan ada juga yang tidak punya cangkang. Kakinya lebar dan pipih. Nah, kalau kita melihat bekecot yang jalan itu kan dia menjulurkan perutnya ya sebagai kakinya itu yang lebar dan pipih. Bernafas dengan insang, kemudian ada juga yang bernafas dengan paru-paru. Nah, kemudian nepridia jumlahnya ada satu ataupun ada yang jumlahnya dua. Nah, nepridia ini alat ekskresi ya. Jadi kalau dalam hewan-hewan tingkat tinggi itu adalah ginjalnya. Kemudian ada yang sifatnya monoseus, ada juga yang dioseus ya. Ada yang berumah satu, ada yang berumah dua. Ya, kemudian ada yang fertilisasi atau penyerbukannya itu internal, artinya peleburan antara sperma dan ovum itu dalam tubuhnya. Ada juga yang secara eksternal, artinya peleburan antara sperma dan ovum itu berada di luar tubuhnya atau di lingkungan. Kemudian ini ya klasifikasi yang pertama kita pelajari ini adalah kelas gastropoda, itu ada 3 subkelas dan 13 ordo. Nah, jadi ada lumayan banyak ya. Nah, kemudian subkelas yang pertama dari gastropoda yaitu adalah Prosobrasia. Ya, di sini kita lihat nama subkelasnya adalah Prosobrasia. Nah, Brachia ini berasal dari kata
atau artinya itu adalah insang ya, sehingga nanti apa namanya ciri khususnya itu ada pada insang. Nah, di sini ya cirinya yang pertama, bukaan mantel anterior berisi insang dan jantung. Jadi pada mantel yang letaknya itu atau bagian mantel, bagian depan mantel anterior yang dekat kepala anterior itu insang, ada insang di situ. Nah, ada juga jantung. Kemudian kepalanya dengan sepasang tentakel, rongga visceralnya itu terpilin 180 derajat. Nah, jadi otot rongganya itu terpilin ya, muntir gitu ya. Nah, kemudian susunan sarafnya terpilin membentuk angka 8. Kemudian organ seknya itu terpisah, artinya dia punya 2 rumah. Nah, artinya 2 rumah itu apa? Ya 1 individu, 1 alat kelamin. Kebanyakan hidup di laut ya. Kemudian ini beberapa contohnya, ada patella, kemudian ada haliotis dan seterusnya. Nah, kemudian ini sekilas ya gambaran terkait dengan anatomi dari gastropoda, khususnya subkelas Prosubransia. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada Carolina variegata, kemudian ada Tiger cowrie ya, bahasa Inggrisnya, bahasa ilmiahnya adalah Cypraea tigris. Ini banyak sekali juga dijumpai di pantai-pantai ya. Nah, dan ini banyak juga digunakan untuk hiasan. Kemudian ada patella dan seterusnya. Nah, ini. Oke, kemudian selanjutnya ini contoh juga ada pila, kemudian hemifusus dan seterusnya. Nah, subkelas selanjutnya dari gastropoda yaitu adalah subkelas Opistobranchia ya. Di sini ciri khasnya adalah ini insang ya, sepasang di posterior. Jadi insangnya itu berada di belakang. Ya, posterior itu belakang. Kalau yang tadi di depan ya. Ini kemudian juga 1 aurikel atau daun telinga, kemudian ada juga 1 nepridium. Jadi nepridium atau ginjalnya itu hanya punya 1. Dia tidak punya cangkang atau cangkangnya itu tereduksi dalam rongga mantel. Jadi bisa dikatakan ini telanjang ya, tidak punya apa namanya cangkang, tapi dia punya mantel. Kemudian monoseus artinya berumah 1, dalam 1 individu itu punya 2 alat kelamin. Ini contohnya ada gula, kemudian aprisia dan seterusnya ya. Kita lihat beberapa contohnya. Ini anatomi secara umum pada subkelas Opistobranchia. Ya, kemudian ini contohnya ada bula, kemudian limasina dan seterusnya. Jadi ada yang punya cangkang, ada juga yang tidak punya cangkang. Ya, atau cangkangnya itu tereduksi. Nah, kemudian ini subkelas pulmonata, namanya saja pulmonata, ya, maka pulmo itu adalah paru-paru. Maka dari itu dia bernafasnya bukan dengan insang, tetapi dengan paru-paru. Nah, ini ciri khasnya adalah cangkangnya spiral, kemudian bernafas dengan paru-paru ya sesuai dengan namanya, atau ada juga yang tanpa cangkang. Nah, contoh yang paling terkenal dari subkelas pulmonata ini itu adalah bekecot. Ya, bekecot ya. Vulika ya. Nah, ini tanpa insang, jadi pernafasan dengan paru-paru, rongga mantel terletak di bagian depan, ya rongganya mantel itu di bagian anterior depan. Dia monoseus, artinya dalam 1 individu itu ada 2 alat kelamin, ya sehingga sering disebut juga sebagai hermafrodit. Nah, kita lihat sekilas ini anatomi pada apa namanya bekecot ya. Di sini kita lihat ternyata dia itu punya ini punya alat kelamin betina maupun jantan itu pada satu tubuhnya, sehingga kan tadi disebut sebagai monoseus ya ataupun hermafrodit. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ada namanya yaitu adalah Areolimax ya dan juga Helmintoglypta ya. Ini yang Helmintoglypta itu adalah dia punya cangkang ya. Kita lihat punya 2 tentakel. Kemudian yang ini yang Areolimax ini itu bisa dikatakan siput telanjang ya. Dia tidak punya apa namanya cangkang. Nah, ini
Kemudian subkelas pulmonata ini dibagi menjadi beberapa ordo. Ya, tadi dibagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama adalah ordo Stylomatopora. Nah, di sini ada dua pasang cirinya ya. Terdapat tentakel dua pasang retraktil. Jadi ciri khasnya adalah dia punya dua pasang tentakel dan tentakelnya itu bisa dijulurkan, bisa juga ditarik masuk ke dalam tubuhnya. Jadi bisa menjulur, memendek, memanjang begitu. Nah, oke. Kemudian hidup ya terestrial ya atau di tempat yang lembab. Nah, gitu. Kemudian dengan atau tanpa cangkang. Jadi ada yang punya cangkang, ada yang tidak. Nah, gitu. Ini contohnya adalah Achatina fulica ya. Nah, ini Achatina fulica ini bekecot. Ya, kemudian Limax dan Felix Hollis. Sehingga kita tahu bekecot itu kenapa dia dimasukkan pada ordo Stylomatopora ini karena dia punya dua pasang tentakel dan tentakelnya itu retraktil. Ya, bisa memanjang, bisa mendek. Nah, nanti bisa kalian buktikan ketika kalian menemukan bekecot gitu ya. Ketika dia dalam keadaan berjalan itu biasanya akan menjulurkan tentakelnya. Tapi ketika ada gangguan itu dia akan memendekkan tentakelnya. Nah, ini Achatina fulica. Kemudian juga ada Limax ya, siput telanjang. Nah, kemudian ordo selanjutnya dari subkelas Pulmonata itu ordo Basomatopora. Di sini, nah ini kebalikannya, dia punya tentakel sepasang, tetapi non retraktil, jadi tidak bisa dijulurkan. Jadi apa nama tentakelnya itu tetap gitu ya, tetap tidak bisa memanjang, tidak bisa memendek. Hidup di air tawar. Kemudian beberapa jenis dilengkapi insang sekunder. Ya, contohnya adalah Limnaea, kemudian ada Giraulus ya. Nah, ini contohnya Limnaea ini. Ya, ini tentakelnya itu non retraktil ya, jadi tidak bisa dijulurkan, tidak bisa dipendekkan, jadi tetap ajek semacam ini. Ya. Nah, kemudian ada Scapopoda. Ya, Scapopoda ini kelas selanjutnya ya, setelah Gastropoda ada Scapopoda. Kita lihat barangkali kalian ketika di pantai pernah menemukan spesies yang semacam ini. Ya, bentuknya kayak semacam galangan kapal kayak gini ya. Nah, ini kurang lebih hidupnya ya apa jenisnya itu 350, hidup di perairan dangkal ya. Jadi bisa kita dapatkan di area pantai. Ya, contoh yang paling terkenal itu adalah genus Dentalium. Nah, ini genus Dentalium ini. Nah, ini ya. Ya, ini cirinya tubuh simetri bilateral, kemudian cangkang seperti tanduk dan terbuka di kedua ujungnya, jadi bolong kedua ujungnya ini. Nah, ini yang sudah mati ini tidak ada apa namanya bagian dalamnya ya. Kemudian kepala tidak jelas tanpa mata dan insang. Kemudian juga mulut dikelilingi kaptakula. Nanti kita lihat kaptakulanya. Nah, jadi kaptakula itu kayak semacam juluran-juluran ya, yang fungsinya untuk menangkap makanan itu. Kemudian kaki kecil silindris digunakan untuk menggali. Kemudian Dioseus berkelamin berumah dua, itu artinya adalah satu individu ya satu alat kelamin. Kemudian tunggal ya, kemudian larvanya disebut sebagai larva veliger. Nah, ini anatomi dari Scapopoda, bentuknya semacam ini, bisa kita lihat kaptakulanya. Nah, ini kayak semacam tentakel ya kalau di dalam gastropoda itu. Di dalam apa namanya gastropoda, kelas sebelumnya gastropoda. Nah, itu tentakel, tapi di sini disebutkan sebagai kaptakula. Ya, ini juluran yang ada di dalam mulutnya. Fungsinya adalah untuk makan, membantu makanan. Nah, selanjutnya adalah kelas yang terakhir, yaitu Cephalopoda. Nah, di sini bisa kita identifikasi ciri khas dari Cephalopoda. Nah, namanya saja Cephalopoda. Cephalo itu berarti adalah kepala, ya. Kemudian poda itu podos, kaki. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa kelas dari Cephalopoda ini, spesies-spesiesnya itu adalah kakinya berada di kepala. Ya, jadi kaki di kepala. Nah, ini contohnya
ada cumi-cumi, kemudian ada gurita ya. Nah, ini jenisnya ada sekitar 650 jenis ya. Hidupnya ada di laut ya, di laut. Nah, kemudian simetrinya bilateral ya cirinya. Kemudian cangkang eksternal atau internal dari kapur, kitin atau reduksi. Jadi dia itu sebenarnya tidak punya cangkang ya. Dia punyanya adalah mantel. Ya, mantelnya tebal dan berotot karena dia tidak punya cangkang ya kebanyakan, maka mantelnya itu dia tebal ya dan berotot ya agar dapat melindungi anggota tubuh di dalam tubuhnya itu ya dari lingkungan luar. Kemudian mulutnya dilengkapi 2 buah rahang yang kuat ya seperti paruh serta dikelilingi 8 sampai 10 tentakel. Nah, ini bisa kita identifikasi ya sebenarnya cumi, sotong, kemudian juga gurita itu tangannya tentakelnya ada berapa? Itu bisa kita hitung. Nanti ini ada apa namanya pengamatannya ya, ada praktikumnya. Nah, selain tentakel, dia itu juga punya tangan. Nah, gitu punya tangan. Maka kita bisa menghitung di situ mana tentakel dan mana tangan ya. Kemudian nepridia jumlahnya 1 atau 2, jadi dia punya semacam alat ekskresi mirip seperti ginjal yang jumlahnya 1 atau 2. Kemudian epipodium ya bermodifikasi menjadi sifon seperti pada bivalvia yang punya sifon. Kemudian sistem sarafnya itu terpusat di kepala. Ya, kemudian bernafas dengan insang. Ya, kemudian dia termasuk hewan dioseus berumah 2, satu individu itu hanya 1 alat kelamin saja. Nah, ini sekilas ya, sekilas anatomi dari cephalopoda. Kalau kita lihat di sini ada arm, ya arm, lengan. Kemudian ada tentakel. Nah, nanti kita bisa menghitung waktu pengamatannya. Berapa tangannya atau lengannya, berapa tentakelnya. Gitu. Nah, ini klasifikasinya. Jadi cephalopoda itu dibagi menjadi 3 subkelas, ya kemudian 3 subkelas ini akan dibagi menjadi 5 ordo. Nah, ini ragam dari cephalopoda yang sering kita lihat pula ya. Mungkin beberapa ada yang pernah ataupun sering memakannya ya. Ada cumi-cumi, kemudian ada sotong, kemudian ada juga gurita. Nah, yang pertama subkelas Nautiloidae. Di sini punya cangkang eksternal ya, artinya dia punya cangkang. Kemudian bentuknya adalah spiral ya. Kemudian juga sifon ada 2 lobus, kemudian insang punya 2 pasang ya. Kemudian ginjalnya 2 pasang. Nah, ini contohnya adalah Nautilus ya. Nautilus. Nah, kemudian kita lihat juga di sini ciri khasnya dari Nautiloidae subkelas ini itu adalah pada ini kepala yang dia itu punya 60 sampai dengan 90 tentakel. Nah, ini banyak sekali. Banyak sekali. Kita lihat di sini gambarnya Nautilus. Nah, gini. Jadi tentakelnya ini ada banyak. Oke, kemudian ini anatomi dari Nautilus, kita lihat tentakelnya ada banyak sekali. Ya, kemudian dia punya cangkang bentuknya spiral. Nah, kemudian selanjutnya subkelas Ammonoidae ya, yaitu adalah cangkang eksternal berbentuk koidal ya dan juga berongga. Kemudian hidupnya di zaman Kreta dan zaman Silur ya, ini sudah sangat lama sekali apa namanya subkelas ini. Ini contohnya adalah Ammonites dan juga Keratites. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah Ammonites dan Keratites, ini sering dijumpai di pantai dalam keadaan yang sudah memfosil semacam ini karena memang ini subkelas ini sudah punah ya, sudah punah artinya sudah tidak ada lagi spesiesnya, tetapi fosilnya itu masih ada dijumpai di lingkungan ya, khususnya di pantai. Nah, kemudian selanjutnya adalah subkelas Coleoidae. Nah, ini cangkangnya internal, artinya itu dia tidak punya cangkang ya, reduksi ya, gitu. Kemudian kepala dengan 8 sampai dengan 10 tentakel ya, berbatil isap. Artinya apa?
tentakelnya ini ya jumlahnya 8 sampai dengan 10 itu dilengkapi dengan alat penghisap. Nah, kemudian memiliki kantung tinta, jadi bisa mengeluarkan tinta sebagai alat perlindungan diri. Ya, kemudian insangnya ada sepasang. Ini contohnya ada banyak di sini. Ada Loligo, nah ini yang paling terkenal ini. Ya, Loligo vulgaris. Gitu. Nah ini. Nah, ada Loligo vulgaris atau cumi-cumi, kemudian ada Bellet meat, ya. Kemudian ada gurita, octopus, nah gitu. Nah, kemudian ini salah satu anggota ya yang cukup sangat besar sekali cumi-cumi ya, bahkan ukurannya mencapai hampir sama dengan manusia, nah gitu. Nah, kemudian ini cephalopoda ketika dia melakukan mating atau melakukan perkembangbiakan, jadi melakukan perkembangbiakannya semacam ini, saling menjulurkan tentakelnya semacam ini sehingga nanti bisa apa namanya melakukan fertilisasi antara sperma dan ovum. Ya, begitu juga dengan apa namanya gurita ini. Nah, ini perkembangan dari cephalopoda ya, mulai dari kecil, larva, kemudian sedikit membesar, sudah punya tentakel, ya, besar, dan juga nanti menjadi dewasa. Nah, ini warna dan morfologi dari cephalopoda, jadi agak sedikit unik ya. Cephalopoda ini dia punya kemampuan yaitu berkamuflase. Ya, kamuflase itu apa? Kamuflase ini adalah dia menempati tempat yang sesuai atau warnanya itu mirip seperti pada tubuhnya. Nah, ini untuk perlindungan diri maupun untuk mengelabui mangsa. Nah, bedakan kamuflase dengan mimikri ya. Kalau mimikri itu kan merubah tubuh. Jadi merubah tubuh sesuai dengan habitat atau tempat tinggal atau ya tempat yang ditempati itu merubah. Kayak bunglon itu namanya mimikri. Nah, dia merubah misalkan bunglon itu berada di batang warna hijau, maka dia akan merubah hijau. Nah, tapi kalau kamuflase tidak bisa merubah warna tubuhnya, tetapi warna tubuhnya itu mirip dengan lingkungan habitatnya, mirip hampir sama, sehingga ketika dia berada di lingkungan habitatnya itu bisa dikatakan dia berkamuflase, ya mirip warnanya, sehingga kadang tidak terlihat di situ karena saking miripnya. Nah itu digunakan untuk melindungi diri maupun untuk mengelabui mangsanya. Nah, gitu. Oke, itu saja apa namanya penjelasan terkait dengan materi cephalopoda ya. Kemudian tugasnya ya pasca kalian apa namanya mempelajari gastropoda ini, silahkan membuat peta konsep ya yang menggambarkan kelas gastropoda ya, kemudian juga kelas apa namanya Scapopoda dan juga kelas Cephalopoda. Jadi ada 3 kelas yang kalian gambar peta konsepnya. Gitu ya. Kemudian nanti hasilnya dikirimkan ke Sepada ya dalam bentuk PDF. Boleh ketik, boleh pula tulis tangan. Oke. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.